Teman-teman, sekarang kita ada di Candi Klero, nungguin Mas Rendra. Moje słowa uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie Oke teman-teman, selamat siang. Kita sedang ada di Candi Klero bersama Bopo Rendra Agusta, seorang filolog yang masih muda, menggelora. Oke Bopo, gimana kalau hari ini kita berbicara apa sih artinya pentingnya filologi, kemudian korelasi antara filologi dengan arkeologi dan epigrafi seperti itu. Monggo Ya, Bopo. sebenarnya apa ya, filologi itu kan ilmu yang ini ya, ilmu tidak banyak diminati ya, karena memang bukan jurusan yang ya umum gitu. Tapi emang pentingnya karena filologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang teks, naskah-naskah, dan dari situ kita bisa mengambil banyak hal sebenarnya dan bisa disumbangkan ke ilmu yang lain. Ya, apa yang terkandung dalam naskah itu banyak bidang ya, banyak bidang, dan memang itu sangat terkait. Misalkan dengan misalnya memang arkeologi, naskah itu kan pembanding dari data prasasti ya. Jadi kalau belajar prasasti namanya epigrafi, kalau belajar naskah namanya filologi ya. Padahal keduanya itu nanti akan saling mendukung. Misalkan bagaimana naskah-naskah di era Majapahit bersanding dengan prasasti di era Majapahit, atau prasasti-prasasti di era Pakubuwono X bersanding dengan naskah-naskah Pakubuwono X. Itu selalu terkait. Ini saling melengkapi kayak ilmu itu. Oke. Nah, kalau dari sisi filologi sendiri membahas korelasi antara arkeologi dan filologi itu seperti apa, Bu? Kalau kita memang filologi itu ilmu bantu jelas. Kalau untuk arkeologi itu memang kita itu menyediakan teks yang source sumbernya jelas, bersih dari kesalahan, dan akhirnya nanti kita sumbangkan untuk bahan ya, bisa bahan primer, bisa bahan sekunder dari studi arkeologi. Arkeologi kan lebih ke apa yang ada di dalam tanah, bangunan, terus kemudian sedangkan filologi itu lebih mengarah ke tulisan, ke teks-teksnya ya. Jadi korelasinya memang ya sebagai ilmu bantu, memang ilmu bantu. Nih aku dengar-dengar nih Bopo ini sedang mengejar-ngejar, mengejar-ngejar dan sedang itu istilahnya kedanan ya, apa itu bahasa Indonesia, tergila-gila gitu. Tergila-gila. Tapi sebenarnya banyak teman-teman filologi epigrafi itu juga tertarik terhadap Merapi Merbabu, ya, teks Merapi Merbabu ini sebenarnya yang menarik itu apa dibanding dengan teks-teks yang lain gitu. Merapi Merbabu sebenarnya bukan barang baru ya, sebenarnya udah dari tahun 70-an, 80-an itu sudah mulai ada peneliti-peneliti, misalnya Pak Willem ya, terus kemudian Romo Kuntoro ya. Kemudian tahun 2002 itu mulai ada katalog naskah-naskah itu Merapi Merbabu. Itu makin membuka sebenarnya. Ya, yang menarik karena Merapi Merbabu ini kan naskah-naskah disebut Merapi Merbabu karena memang rata-rata dibuat di sekitar Merapi Merbabu. Walaupun ada naskah-naskah yang diproduksi di tempat lain, misalkan kayak di Wilis, kayak di Ungaran, terus di daerah bawah Telomoyo misalkan. Tuh, ada ya? Memang ada dari situ. Yang menarik karena naskah ini kan penyambung kesusastraan dari Jawa kuno ke Jawa baru, yang pada dulu kita selalu bersumber pada teks-teks yang ada di Bali, tapi dengan temuan naskah Merapi Merbabu itu kita kan ternyata ada teks yang diproduksi di Jawa itu sendiri, di kawasan Jawa, di Pulau Jawa, yang menjadi penyambung dari kesusastraan era Jawa kuno menuju Jawa baru. Nah, itu yang menarik di situ. Makanya
dan urgensinya karena naskah ini kan belum selesai. Ada sekitar 300-an naskah yang belum selesai dikaji kan. Jadinya memang ya goal akhirnya ya harus dikaji semua gitu, semua dari masing-masing itu harus dikaji semua, sehingga nanti itu makin setidaknya Alih Aksara itu menjadi source sumber yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya. Itu menjadi, makanya kok kalau sedang hits gitu ya, sepertinya sedang hits tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, beberapa negara juga menjadi topik yang menarik. Dan bahkan saya dengar dari ketika Bopo juga ngisi acara-acara seperti diskusi dan lain sebagainya, banyak juga naskah-naskah yang posisinya itu sudah berada di luar negeri ya, dan cukup sulit untuk diakses gitu, seperti yang ada di Jerman, di Rusia juga aja, di Berlin ya, terus ada juga di Perancis, ada di Belanda. Cuma kan memang kalau naskah ada di sana itu kan kendala paling utama tetap tiket pesawat. Tiket pesawat. Jaraknya jauh kan, waktu tinggal. Sedangkan itu tidak didokumentasikan secara digital mungkin ya? Ya belum dan mungkin sudah, cuma belum dibuka untuk akses publik. Jadi kita harus ke sana. Janjian dulu mungkin ya kan. Kemudian ini Bopo, untuk penutup ini, mohon istilahnya ya, prakatanya untuk anak-anak muda supaya lebih nguri-uri lagi tentang saya masih muda loh. Wah ya ini ya bener, saya itu lebih bukan sepuh ya, tapi lebih tua, sekitar berapa tahun, 3 tahun ya kalau nggak salah dari Bopo. Saya panggilnya memang Bopo karena keilmuannya yang sudah cukup luar biasa lah pokoknya. Jadi kalau teman-teman itu lagi nongkrong ngobrol itu, wah ini kalau ada Mas Rendra ini bisa mencari, kita bisa mendapatkan pencerahan gitu. Nah monggo Bopo, saran dan prakata untuk anak-anak muda ya masa kini. Ya, saya sih ini aja, karena anak-anak muda itu kan harusnya lebih peduli gitu ya dengan kebudayaan kita. Kita punya akar kebudayaan yang kuat kok, nggak kalah dengan negara-negara yang lain. Harusnya segala macam bidang yang teman-teman tekuni yang terkait dengan mungkin karir juga di masa depan ya ada baiknya dikembangkan dari hal-hal lokal ya. Dan kecintaan terhadap warisan budaya bangsa ini ya. Itu harus kita kembangkan. Makanya kadang ada orang yang sangat suka dengan budaya lain, misalnya Jepang, Korea, atau Eropa misalkan. Tapi ya harusnya kita juga mencintai kebudayaan kita. Warisan nenek moyang kita ya. Pesan saya itu sedikit apapun ya coba mulailah mencintai kebudayaan dengan jalan masing-masing. Bisa lewat kuliner, bisa lewat kalau suka bikin film, suka musik ya coba belajar musik. Ini dari apa teman-teman yang suka itu ya. Itu aja. Oke. Terima kasih Bopo atas pencerahannya ke kita dan teman-teman. Tetap sukses terus. Tetap semoga juga penelitiannya tentang Merapi Merbabu semakin berkembang demi keilmuan yang ada di negara kita tercinta, mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak muda. Dan semoga segera bisa dokter ini. Amin. Oke, segitu dulu teman-teman. Nanti kita lanjut kembali. Nanti kapan-kapan kita juga ngobrol sama Bopo Rendra juga. Kapan waktu nanti kalau ada waktu. Oke, gitu teman-teman. Tanpa berpanjang lebar. Sekian dan terima kasih sudah menonton.